Sesaat lagi Anda menyaksikan program Kajian Malam. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ahkamul hakimin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursalu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, kita berada dalam acara kajian malam Ikatan Persaudaraan Mubaligh IPM Kepulauan Riau, yang pada kali ini saya akan membahas tentang hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Pada episode ini saya akan membahas hikmahnya adalah sebagai penghibur hati yang lara. Para pemirsa, kita tahu bahwa sejarah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung kesedihan. Beliau ditinggal wafat oleh dua orang keluarga yang dia cintai. Yang pertama adalah meninggalnya Abu Thalib, paman beliau, di mana selama ini Abu Thalib ini, walaupun beliau tidak menyatakan keislamannya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau itu membantu terus bagaimana perkembangan daripada dakwah keponakannya itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang seperti dia, tokoh masyarakat Mekah yang selalu melindungi beliau, itu wafat. Ini sangat memberikan semacam sebuah tekanan yang luar biasa, perasaan sedih, perasaan lemah, ya. Dan diiringi sesudah itu adalah ketika wafatnya istrinya Siti Khadijah, seorang yang selalu mendampingi dia, yang selalu meneduhkan perasaannya ketika ada masalah, yang selalu memberikan solusi-solusi. Namanya beliau adalah seorang istri. Tentu kepergiannya sangat memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya tekanan, dan hampir-hampir beliau merasa putus asa barangkali terhadap intimidasi orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu. Maka beliau berinisiatif untuk mencoba mengembangkan dakwah itu ke Taif. Beliau berangkat ke Taif dengan Zaid bin Harithah membantunya, dengan harapan di sana itu orang-orang Taif itu akan menerima, karena karakter orang Taif itu adalah karakter orang yang suka menerima, lapang dada dan lain sebagainya. Nah, dengan harapan daerah ini ketika dikunjungi, didakwahi, tentu akan banyak yang akan masuk Islam pada waktu itu. Maka beliau berangkat menuju Taif. Tetapi apa artinya, anak? Sampai di Taif bukannya pucuk dicinta ulam tiba. Yang justru yang tiba itu adalah batu-batu. Ya, Banu Thaqif pada waktu itu membuat jebakan kepada Rasul, di mana mereka pertama adalah pura-pura akrab, pura-pura menerima, tapi mereka mempersiapkan pemuda-pemuda yang akan mengusir
yang akan melempari daripada Rasulullah SAW. Maka yang datang adalah lemparan batu, yang datang adalah caci maki, hinaan dan lain sebagainya kepada Muhammad SAW. Sehingga beliau terpaksa kembali menuju ke Mekah dalam keadaan berdarah-darah. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, karena ini adalah sangat singkat, beberapa menit saja, maka kita potong sejarahnya. Dan pada akhirnya beliau sampai ke Makkah. Dia bermunajat kepada Allah, dan kemudian beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, lindungi aku dari musuhku." Dan berbagai doa yang disampaikan oleh Rasulullah di depan Ka'bah itu, yang pada akhirnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sejarah 27 Rajab beliau itu didatangkan seekor buruk, dan buruk itu sudah merendahkan badannya, dan kemudian beliau naik ke atasnya, dan sekali dia melangkah sejauh mata memandang, maka berangkatlah Rasulullah ini sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan kemudian itu buruk dia tambatkan di tiang masjid, dan dia masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Sesudah beliau sholat 2 rakaat, beliau keluar, dan kemudian baru mendadak datang Jibril di depan pintu Ka'bah, di depan pintu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kemudian beliau membawa 2 minuman. Di sebelah kanan dia bawa minuman yang namanya susu, yang sebelah kiri adalah arak. Ya, kalau pemberian arak pada waktu itu ada suatu kehormatan di bangsa Arab. Jadi ketika kita menjamu orang, kita beri susu, itu satu penghinaan sebenarnya itu di zaman Arab. Tetapi kalau kita berikan arak, itu suatu penghormatan yang luar biasa, suatu penghargaan yang luar biasa pada seseorang. Tapi Rasul tidak memilih arak, yang beliau pilih adalah susu. Maka dikatakan oleh Jibril kepada Muhammad, "Anda telah memilih yang suci." Maka sudah itulah beliau berangkat. Beliau berangkat ke langit bukan dengan buruk, tetapi beliau berangkat itu dengan malaikat Jibril. Karena apa? Buruk kecepatannya sangat kecil. Sebab apa? Sekali dia melangkah hanya sejauh mata memandang. Kalau kita perkirakan dan kita praktekkan dalam kehidupan, seekor kuda ketika itu umpamanya dia berangkat, sekali melangkah sejauh mata memandang baru sekitar 10 km per detik. Masih hebat kecepatan cahaya. Cahaya 300.000 km per detik. Sekali detik sampai ke bulan. Itu kecepatan cahaya. Nah, di atas kecepatan cahaya itu ada kecepatan malaikat. Kecepatan malaikat Jibril itu luar biasa kecepatannya. Lebih kurang 1 triliun kilometer per detik. Ini kecepatan daripada malaikat Jibril. Maka Jibrillah yang bisa sanggup membawa Rasulullah SAW untuk sampai ke langit, untuk sampai ke Sidratil Muntaha. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, saya belum ceritakan kisah-kisah yang menarik di situ. Tetapi hikmah yang luar biasa di sini adalah di mana Rasul dalam kesedihannya, ketika dia ditimpa musibah, ketika tidak ada orang lagi yang mau menerima dakwahnya, tekanan demi tekanan yang luar biasa ke dalam dirinya itu, dan kemudian dia di Isra Mi'rajkan, berangkat dari bumi ke bumi, kemudian berangkat ke langit. Ini adalah semacam hiburan. Ini hikmah yang pertama, menghibur hati yang lara, menghibur hati yang duka. Ternyatanya Allah memang luar biasa, ternyatanya Allah memang hebat, dan dia perlihatkan semua, linuriyahu min ayatina, dia perlihatkan kebesaran-kebesaran Allah itu, sehingga apa yang terjadi menenangkan jiwanya. Jadi sama dengan kita, ketika kita umpamanya dalam kesedihan, dalam tekanan hidup, stres yang berat, maka cobalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj bukan berarti kita yang harus berangkat ke sana, berangkat ke Masjid Aqsa, berangkat ke Sidratul Muntaha, tidak seperti itu. Tetapi apa buah daripada Isra Mi'raj itu? Adalah salat.
maka coba bawa solat. Ketika kita membawa solat, dari kesedihan hidup, dari kesusahan hidup kita, di situ akan ada ketenangan jiwa. Sakanun lahum itu, hati mereka itu akan tenang dengan mereka solat. Hati mereka itu akan gairah kembali ketika mereka itu susah. Coba lakukan saja ketika kita gelisah, solat berulang kali. Jadi banyak orang yang dalam hidup ini yang mencari ketenangan jiwa di luar-luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia tidak dapati. Kalaupun seandainya dia yakin dengan solat itu, kadang-kadang pun dicobanya cuma 2 rakaat, ya 4 rakaat, belum merasakan. Lanjutkan dulu sampai kita merasakan bahwa hilangnya perasaan-perasaan gundah gulana itu, hilangnya rasa galau itu dalam hidup kita, sehingga apa yang dibawa oleh Rasul, oleh Isra Mi'raj itu yang bernama solat, ini yang harus menjadi semacam solusi dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Jadi Rasul, hikmah yang pertama adalah menghibur dia untuk dalam menghadapi tantangan yang berat itu. Tantangan yang dihadapi oleh Rasul bukan main beratnya, sementara tantangan kita sebenarnya tidaklah seberat apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa Batam TV di mana saja berada, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan memberikan motivasi bagi kita semua, akan memberikan kebaikan kepada kita semua, sehingga hidup ini akan menjadi tenang dan damai. Malam sudah semakin larut, kita tentu akan pergi tidur. Oleh sebab itu, marilah hantarkan tidur Anda itu dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, sehingga ketika kita tidur, kita mendapatkan mimpi-mimpi yang indah, dan besok pagi akan terasa badan menjadi segar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan program Kajian Malam. Acara ini dipersembahkan oleh